Baik, perkenalkan nama saya Yufra Maria Rembori Bamba dengan Indro 1241006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan atau struktur kode dari codingan saya dan juga hasil akhir dari program yang saya buat. Yang pertama itu kita akan belajar image background. Apa tuh image background? Image background itu adalah latar belakang yang terdapat dalam halaman web. Latar belakang ini dia akan membuat halaman web itu menjadi lebih menarik lagi gitu. Itu kita langsung masuk di punya kode. Pertama tuh kita terus kode HTML, tag HTML, enter. Dalam title sini text masuk misalnya image background. Dalam tag body ini kita pakai tag div. Di dalam tag div ini kita kasih kelas atau kasih pengelompokan lah begitu. Jadi kita pakai kelas, misalnya gitu kelas kita mau kasih nama konten. Di dalam div ini kita buat teks begitu, tapi supaya lebih rapi pakai tag p lah. Tag p, enter, install lorem. Sini langsung tinggal kita salin aja. Setelah itu kita panggil dia punya CSS. Kita pakai CSS internal. Itu sini kita pakai text style. Sini enter. Terus masuk misalnya kita panggil dalam kelas. Kita pakai untuk setiap pemanggilan kelas itu harus pakai titik. Kalau misalnya pemanggilan ID baru kita pakai pagar. Sini pakai titik konten. Di sini kurung kurawal. Enter. Masukin background image. URL nya dia, panggil itu nama file yang kita mau jadikan backgroundnya dia. Misalnya pakai coretan jpeg. Terus sini kita atur lagi dia punya padding. Misalnya padding kita atur 20 pixel, 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel. Terus kita atur lagi dia punya width-nya dia, misalnya kita kasih 100%. Setelah itu untuk dia punya height ini kita atur 500 pixel. Setelah itu untuk background repeat. Background repeatnya dia repeat x. Artinya kita pakai background repeat ini gambar itu akan mengulang secara horizontal begitu. Kita pakai background size. Misalnya background size-nya dia kita kasih ukuran 175 pixel semuanya. Terus 75 pixel sini 175 pixel. Terus untuk lihat punya hasil tinggal kita kontrol S, simpan dalam dia. Terus jalankan di ini browser. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi di dalam sini ada background, terus di sini ada ini dia punya teks gitu. Jadi untuk backgroundnya ini teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa lihat di sini dia punya model seperti ini.
Oke, jadi bagian berikutnya itu ada gradien. Nah, gradien ini adalah perpaduan atau gradasi warna yang dipakai untuk ini background supaya tampilan itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi yang pertama tuh kita buat dulu ini tag HTML-nya dia ini. Habis itu di sini dalam tag body-nya dia nih kita pakai div class. Jadi class yang kita pakai terus kita kasih nama konten, div class-nya dia kasih nama konten. Itu di sini kita taruh tag p lorem, sini juga tag p lorem. Ini pakai tag p ini supaya teks-teksnya dia tuh lebih tersusun rapi nih gitu. Dikasih paragraf baru gitu. Nah, di situ di bagian sini kita pakai CSS internal. Kita atur di dalam tag HTML, dalam kode HTML-nya dia. Jadi di sini kita panggil style, dalam sini kita panggil kelas konten. Kelas ini untuk panggil kelas konten kita harus pakai titik begitu. Jadi titik konten tutup kurung pakai background. Untuk background image-nya dia itu ini panggil linear gradients. Itu kita atur sudah ini RGBA-nya dia. Nah, RGBA ini artinya perpaduan warna antara red, green, dan blue. Ini alpha nih dia sebagai perpaduan untuk gradasi warnanya dia gitu. Jadi dia kayak kasih transparan coba gitu. Nah, terus untuk angka-angka yang ini nih kita bisa atur dengan sendiri, kayak kita cari warna tuh lebih spesifik gitu. Kita atur semua di sini, terus ini kita kasih padding 20 pixel sama 10 pixel. Widthnya dia 100%, 500 pixel, background repeatnya dia 5 pixel. Artinya itu gambar dia muncul secara berulang tapi dia ini horizontal gitu. Terus kita tinggal Ctrl S di sini, jalankan apa yang. Nah, sini hasilnya seperti ini. Dia punya background kayak begini, ada pencampuran warna nih karena pakai ini. Kemudian modelnya seperti ini. Kemudian untuk yang ke berikutnya adalah opacity. Nah, opacity ini sama juga. Pertama tuh kita buat dulu tag HTML-nya dia ini, yaitu kita masuk dalam body sini, kita isi, kita pakai tag div-nya dia ini class, tag div class di sini. Setelah itu kita kasih nama artikel 1. Terus itu kita pakai tag p lagi, kita buat paragraf baru, taruh teks, terus kita buat lagi div untuk kelas artikel yang kedua. Pakai lagi di sini tag p lorem untuk kita buat paragraf baru, kita taruh teks. Setelah itu kita masukin dia punya style CSS-nya dia. Jadi kita pakai yang internal lagi, CSS internal, kita atur sudah dari dia punya body kita kasih padding dan marginnya 0 pixel. Setelah itu div-nya dia, padding sama marginnya dia 0 pixel, background color-nya dia warna pink. Habis itu di p-nya dia kita kasih padding dan margin juga 0 pixel. Text align-nya dia itu justify, artinya itu teks di rata kiri rata kanan. Terus kita panggil kelas artikel 1, ingat selalu harus pakai dengan titik. Kita kasih di height 200 pixel, background color-nya dia terserah, misalnya kita pakai aqua, width-nya dia 200 pixel, padding-nya dia mulai dari dia punya padding sama margin, mulai dari bagian kanan, atas, kiri, bawah itu kita atur sesuai dengan ini. Ini ada paddingnya 10 pixel, 20 pixel, 10 pixel, 20 pixel, marginnya dia juga 10 pixel semua. Terus kita kasih border style dia, kita kasih solid, sama border width-nya dia 2 pixel, border radius juga 20 pixel, 20 pixel sama 0 pixel. Setelah itu di sini ada opacity. Nah, opacity di sini artinya kita kasih transparan gitu di bagian artikel 1. Terus masuk ke kelas artikel kedua, height-nya kita kasih 150 pixel, width-nya kita kasih 300 pixel, padding-nya 20 pixel, margin-nya dia 10 pixel semuanya, border left style solid, border left width-nya dia 2 pixel, border right style-nya solid, border right width-nya 2 pixel, sama border radius-nya dia 2 pixel, 0 pixel,
itu pixel dan non pixel. Terus kita Ctrl S, kita open in browser. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita bisa lihat dari perbedaan antara artikel 1 dengan artikel 2 tuh dari dia punya warna tulisan gitu. Di sini dia warnanya kayak lebih transparan gitu dibandingkan yang ini. Kalau artikel 2 kan lebih terang. Jadi artikel ke 1 dia punya lebih transparan karena dia pakai opacity. Oke, baik, yang selanjutnya kita masuk di writing mode. Writing mode ini artinya kita bisa mengatur arah penulisan teks pada elemen itu seperti apa. Jadi dia mau bagian horizontal, dia mau bagian vertikal, kita bisa atur di punya teks begitu. Yang pertama kita seperti biasa .html, html. Terus di sini kita kasih nama writing mode. Writing mode. Nah, dalam tagline ini kita ambil contoh dari ini apa saja dari opacity sini, jadi kita salin semua dia punya ini kode, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Oke, setelah itu coba kita jalankan, Ctrl, kita Ctrl S, jalankan, open in browser. Nah, jadinya seperti ini yang pakai opacity tadi. Coba kalau misalnya kita hapus ini, kita bisa pakai di bagian artikel, kelas artikel 1. Ini kita hapus, kita ganti dengan writing mode. Writing mode ini misalnya kita mau pakai dia vertikal F. Kita Ctrl simpan lagi, open in browser. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia kayak vertikal gitu, dia punya tulisan tuh kayak dia kita baca dari samping, dari atas begitu. Nah, jadi dia miring begini. Kita bisa lihat di sini. Nah, baik, untuk yang selanjutnya itu ada overflow. Nah, overflow ini artinya kejadian di mana teks itu melebihi dari ukuran dalam box model gitu. Nah, nanti kita bisa pakai overflow auto, kita bisa scroll dia punya teks begitu yang melebihi dari dia punya box model gitu. Jadi di sini kita salin, saya langsung dari sini supaya lebih cepat. Ini kasih di sini overflow. Nah, di sini nanti kita contohnya kita pakai kelas artikel 1 ya. Di sini kita tambah ya teks begitu. Pakai lorem nih. Nah, teks panjang dia punya ini teks. Nah, terus di bagian artikel 1 nih, opacity nih kita hapus. Kita pakai overflow auto tadi. Jadi dia bentuk kayak bentuk scroll yang muncul. Kita tarik begini kayak bentuk scroll, nanti turun naik. Enter, misalnya auto. Terus kita save, Ctrl S, kita jalankan, open in browser. Nah, ini kita pakai overflow auto. Jadi kita bisa tarik ini teks yang melebihi dari ini box model itu. Kita bisa pakai overflow auto. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada link. Nah, link ini kalau kita buat web itu kan sering sekali kita pakai link gitu. Jadi kalau kita tag atau link, kita berpindah tampilan, berpindah web begitu. Di sini kita akan masuk ke kode HTML-nya dia, kita enter. Setelah itu sini kita kasih nama link. Terus dalam body ini kita kasih taruh link, kita pakai ref. Sini ref, di sini pakai
YouTube punya. Sini punya kode HTTPS youtube.com. Di sini jangan lupa dia punya tag penutup. Sini kasih nama YouTube. Sini tinggal salin aja semua. Salin Ctrl C. Sini kan kasih nama Facebook saja di sini. Facebook. Terus di sini Instagram. Sini ganti Instagram. Sini Facebook. Oh iya, di sini kita pakai div. Dia harus ada di dalam div. Kita kasih baik. Salah. Terus sini kita atur dia punya style CSS. Bisa pakai style. Enter. Kita mau atur di sini bagian A-nya dia punya background color. PG color. Sini kita mau kasih warna white. Setelah itu dia punya border style. Border stylenya dia kita kasih solid. Stylenya solid. Border radiusnya dia kita kasih 10 pixel. Terus ini border colornya dia kita mau kasih warna blue. Terus dia punya color kita kasih warna blue. Dan di sini paddingnya dia 10 pixel. Dia punya text decoration none. Nah, text decoration artinya ini link kan otomatis kalau misalnya dia tampilkan seperti biasa ada dia punya garis bawah toh. Jadi text decoration itu artinya kasih hilang dia punya garis bawah di sini. Makanya dia bilang none. Nah, situ di bawah sini pakai font family. Jenis font family yang kita mau pakai itu apa? Family. Misalnya kita pakai sans serif. Di bawah sini lagi kita pasted. Dia itu colornya dia tuh warna ini black.
terus dia punya color, border color colornya dia, color hitam juga, black. Terus ini dia punya hover colornya dia white. Terus background colornya dia, background color warnanya merah, red. Setelah itu di sini kita atur dia punya div margin topnya dia, pakai margin top atasnya dia. Ini punya margin bawah. Margin topnya dia atau margin bawahnya dia 50 pixel. Ctrl S dan kita coba jalankan. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi untuk yang ini hover tuh artinya kalau misalnya kita kasih geser ini kursor ini ke kotak-kotak di sini, dia jadi warna merah gitu. Karena sini suka stabil colornya dia warna merah. Untuk dia punya color yang ini white-nya dia artinya warna yang tulisannya dia, tulisan YouTube-nya dia gitu. Nah, tulisan Facebook sama tulisan Instagramnya dia tuh warna putih, tapi untuk background colornya dia tuh warna ini merah gitu. Terus ini kalau misalnya kita klik masuk di YouTube, di situ kalau kita nah ini maksudnya kalau ini Avistat ini artinya kalau misalnya kita sudah klik itu link, otomatis yang sudah pernah kita kunjungi itu link misalnya, dia akan berwarna hitam gitu. Dia punya ini stylenya dia, atau dia punya kotak ini, atau dia punya sampai dia punya tulisan itu akan berwarna hitam karena kita sudah pernah kunjungi gitu, kita sudah pernah klik. Sama juga misalnya Facebook ini, kita klik, terus kita kembali ke link HTML, terus kita open in browser. Teman soal in browser, kita klik ini Facebook, sini klik link, ya pokoknya intinya di sini kalau Avistat itu kalau kita sudah tekan link yang sudah kita kunjungi itu otomatis dia akan berwarna hitam karena sini suka stable colornya dia black, border colornya dia black juga. Terus ini untuk border radius, border color, border style, ini bentuk-bentuk ini sebenarnya dia. Ini border itu artinya dia kayak bulat sedikit begitu nah, bagian sudut-sudutnya dia gitu. Ya, jadi bagian berikutnya ada list, tapi sini kita lebih membahas tentang dia punya property list style tab. Jadi ini kita bisa menggunakan untuk mengubah jenis list yang akan kita tampilkan dalam tab item gitu. Yang pertama ini kita pakai HTML seperti biasa. Sini kita kasih nama list property aja. List property. Kemudian di sini tab kita kasih masuk UL. UL ter, terus dalam UL ini kita taruh class.
underline ini nantinya underline list ya, underline list. Terus di sini kita kasih nama, misalnya kasih nama daftar. Terus di bagian sini kita panggil list kita panggil sampai terus sini kita panggil list enter Loren tab. Kita kasih begini sini supaya dia jangan terlalu panjang. Di sini list enter soal ini sampai 4 kali. Terus di sini taruh satu terus ini kita atur sudah punya CSS, pakai CSS internal. Sini kita panggil kelas daftar karena dia pakai kelas, jadi kita pakai titik. Sini itu kita panggil dia punya list style type. Di style type nya dia kita bisa atur nih. Oke, ini 1F 44 D. Di sini bawah sini kita atur dia punya list style position inside. Tinggal kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Di sini list style tab-nya dia menggunakan kode ini dan dia akan menunjukkan ini jempol. Nah, yang selanjutnya itu ada tabel. Nah, tabel ini dia berfungsi untuk menampilkan data tuh dalam bentuk baris dan kolom. Jadi dia tuh berfungsi supaya informasi itu dia lebih rapi, mudah dibaca atau lebih terstruktur lebih itu. Jadi kita langsung masuk sini, HTML, enter, kasih nama di sini tabel. Nah, di dalam di sini kita tinggal pakai panggil tag tabel, enter. Di dalam tag tabel ada tag tr. Tag tr itu tag tr atau th itu dia sebagai baris, terus kalau tag td itu dia sebagai kolom. Tr misalnya nanti kita pakai th aja. Enter di sini misalnya nama, terus di sini lagi th. Sama kita tr dulu. Tr dalam tag tr ada tag th atau tag td. Th enter. Sini kasih nama. Di sini kita kasih nilai
Terus ini coba lagi kita panggil tr body, itu dia punya bagian isinya dia. Tr body, tr body, dia tidak mau. Tr body, oh t body. Ini juga kita panggil di sini t hit. Saya lupa taruh di sini tadi. Di sini kita taruh t hit. Ini dia sebagai kepalanya dia. T hit. Terus ini dalam t body ini ada dia punya isi-isi, dia punya data-data gitu. Misalnya di sini kita panggil lagi tr baris pertama, baris kedua. Sini kita taruh kelas lagi. Kelas misalnya sini dikasih kelas ganjil. Terus dalam sini kita taruh td. Kita kasih dia punya kolom. Sini lagi td. Tulis nama di sini. Misalnya Yufra. Misalnya saya punya nilai dapat 100. Ini tinggal kita salin aja. Terus kita buat sampai 5 baris, 2 kolom dalam t body. Kalau t hit tadi kan cuma 1 baris 2 kolom toh. Ini empat 5. Terus ini di sini saya ganti genap, kita kasih beda. Habis ini kelas tadi di atas kelas ganjil, sekarang ini kelas genap. Kelas ganjil, ini kelas genap. Dan ini adalah kelas ganjil. Terus untuk dia punya style CSS-nya dia, style kita pakai CSS internal. Kita atur dia punya tabelnya dia. Dalam tabel dia punya tr, dia punya th, mtd. Ini tr, misalnya border stylenya dia kita kasih solid. Terus untuk dia punya border widthnya dia kita kasih 2 pixel. Setelah itu dia punya margin sama paddingnya dia kita kasih 0 aja, 0 pixel. Paddingnya dia kasih 0 pixel. Setelah di sini kita taruh dia punya border collapse. Collapse juga. Setelah itu
itu kita atur dia punya TH. TH-nya dia kita kasih dia punya text align left di bagian kiri. Text align left, terus untuk dia punya TD dia punya text align kita pakai center line center. Setelah itu tr hover. Ternyata kalau kita geser kursor dia punya warna tabel berubah gitu. Jadi kita kasih background colornya dia. Sini kita pakai warna pink. Setelah itu dia punya kelas ganjil. Panggil seperti biasa, kelas harus pakai titik. Kelas ganjilnya dia, background colornya dia juga pink. Background color juga pink. Enter. Sini panggil lagi ini kelas genap. Background colornya dia juga dia punya background color gray. Terus sini kita panggil dia punya tabel. Kita kasih width-nya dia 200 pixel. Dia punya height juga 200 pixel. Terus kita kontrol, kita simpan, baru kita jalan ke opening browser. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita geser ke sini kan dia punya ini kan berubah toh. Dia warna kan berubah di setiap background karena kita pakai tr hover. Background colornya dia itu adalah warna pink. Dimana dia punya bagian barisnya dia itu dia punya warna itu warna ini apa? Warna pink yang ini. Kita geser. Terus di text align juga center bagian kanan. Bagian ini kolom punya ini. Mereka bukankah tengah. TD-nya dia, text align-nya dia center tengah sini. Tulisannya dia. Terus dia punya TH ini nih dia di bagian kiri. Ini bagian kiri dia. Kalau misalnya dia di kelas ganjil dia warna pink. Kalau misalnya dia di kelas genap dia punya background color itu warna grey. Ini gitu kan sesuai yang ini. Ganjil genap. Oke, baik, untuk yang selanjutnya itu ada form. Form ini digunakan untuk mengambil input atau data dari pengguna tuh melalui halaman web. Pertama nih kita buat dulu dia punya enter. Kita kasih nama form. Di sini kita pakai tag form. Dalam tag form itu kita kasih pakai tag label untuk username for user username
username. Terus sini panggil username. Kedua, di sini kita panggil tag input. Type-nya dia misalnya teks. Setelah itu di sini name-nya dia username. Untuk di sininya dia kita pakai record ID-nya dia. ID-nya dia sama dengan password. Username. Terus harus pakai name. Terus di sini kita kasih taruh dia BR, tag BR, kasih baris baru. Terus di sini kita buat label untuk password punya nih. Label sini password sini password di sini enter input dia, type media password, terus sini kita hapus ya. Di sini kita hapus ya, kita pakai record ID. ID-nya dia password. Nah, terus di sini kita pakai BR lagi. Dibasin. Kita pakai tag BR. Buat dia baris baru. Bisa di sini ngetik input untuk ini submit atau loginnya dia. Ini dia login. Kita pakai ID saja. Ya, login. Setelah itu kita atur dia punya style CSS. Enter sini. Kita atur selesai ini, kita atur bagian inputnya dia. Marginnya dia punya jarak teksnya dia itu 10 pixel. Sini 10 pixel. Kita atur nih punya input record. Mana? Record. Input record. Kita kasih color black. Dan kasih red saja. Color red. Nah, ini input ini artinya semua kotak yang ada dalam itu inputan itu. Maksudnya input kan bentuk kotak.
Nah, itu semua huruf atau teks yang ada dalam ini kotak input ini, dia punya jarak itu 10 pixel. Supaya dia jangan terlalu mepet dengan itu kotak. Nah, terus kalau input required ini, artinya itu inputan itu wajib diisi. Kalau misalnya tidak diisi, dia punya teks akan berwarna merah gitu. Selanjutnya ada kita pakai tanda pagar. Karena di sini dia menggunakan ID, ini ID password ini, mereka nih karena udah pakai ID, makanya kita pemanggilan dalam CSS-nya itu kita pakai pagar. Beda dengan yang kelas tadi kan kita pakai titik, kalau ID kita pakai tanda pagar. Pakai tanda pagar misalnya username koma terus ini password username passwordnya kita kasih dia punya border style. Dia punya border style kita kasih solid. Terus dia punya border color kita kasih black. Setelah itu dia punya border radius. Border radiusnya dia kita kasih 10 pixel. Setelah itu dia punya padding ini kita kasih 10 pixel. Ini PG colornya dia, background color kita kasih warna putih, white. Nah, ini border style solid ini artinya dia punya garis tepinya dia. Asal dia punya border color itu warnanya dia tuh warna hitam. Terus border radiusnya dia tuh artinya dia punya sudut melengkung 10 pixel. Melengkung kayak tong kotak yang sudut begini, yang dia punya ujung-ujung tajam, tapi kalau pakai border radius dia punya sudut itu kayak dia melengkung gitu. Terus untuk dia punya padding itu jarak antara tuh teks begitu nah, dengan itu sama kayak pokoknya jarak antara teks dengan itu kotak sudah. Terus background colornya dia artinya dia punya warna background putih. Oke, ini kita panggil ID username fokus terus ID password kita tanda pagar password fokus juga. Nah, dia punya background color itu warna black. Artinya kalau misalnya saat itu inputan kita klik gitu atau dia aktif, dia punya background tuh warnanya dia tuh jadi warna hitam. Kalau kita klik itu input atau kotak, yang apa jadi warna hitam. Terus ID login. Aturan dia login. Login pakai ID. Login. Enter border style-nya dia. Border style kita kasih solid juga sama. Setelah itu dia punya border color. Border color warna black. Setelah itu dia punya border radius sama juga. Border
radiusnya dia juga tuh 10 pixel. Nah, itu paddingnya, jaraknya dia itu juga 10 pixel. Terus untuk dia punya background color, white, warna putih. Satu di bawah, panggil lagi ID login nih. Ini kita pakai hovernya dia, background colornya dia warna black. Terus dia punya color warna putih. Ini color warna putih, white. Nah, artinya ini di bagian inputan login, kalau kita tekan atau kita bukan tekan sih, kalau kita geser ini kita punya kursor di situ, otomatis di background itu berubah jadi warna black. Tapi kalau di sini kita ganti ini over, kita pakai deactive, kalau misalnya kita tekan itu ini kotak login itu, otomatis dia punya warna akan berubah. Itu kalau ketik, kalau kita pakai active. Kalau kita pakai hover, hanya geser begini sih, kita punya kursor dia berubah warna. Itu kita Ctrl S, itu kita open in browser. Nah, ini dia sudah jadi. Nih, tekan, nah otomatis dia warna hitam toh. Terus sini dia pengen apa, warna merah. Harus isi bidang ini. Kalau kita tidak isi, dia akan kasih penanda, itu akan kasih tahu kalau ini harus wajib diisi. Karena di sini dia punya kode HTML ini dia harus sudah pakai require. Artinya itu data-data atau kolom input ini semua nih harus wajib diisi. Kalau tidak diisi dia akan kasih tanda dikirim untuk harus isi bidang ini. Semua kalau kita tidak isi harus isi bidang ini. Jadi kalau kita tekan sini, otomatis dia kursor pindah sini langsung otomatis, karena kita pakai ini tadi. Ini username fokus ini. Kalau kita ketik ini, tiba-tiba dia langsung otomatis seperti ini. Ketik ini otomatis seperti ini. Di sini juga. Ini yang login ini nih. Kalau kita geser ke sini, dia background color warna putih, hitam. Tapi untuk dia punya tulisan ini, colornya dia tulisannya itu warna putih, itu white. Ini juga punya border ini warna hitam, dan ini dia punya kotak ini warna hitam, dan dia pakai border radius. Nah, ada jarak-jaraknya dia. Ini dalam bentuk text username dia, ini dalam bentuk password. Jadi kita tidak bisa tahu dia punya password itu seperti apa. Kita sandingin dia. Jadi penjelasan dari form. Yang selanjutnya ada konten. Nah, konten ini adalah properti yang bisa kita gunakan untuk mengubah isi dari elemen. Biasa pakai tag HTML. Terus di sini kita kasih nama konten. Nah, dalam sini kita pakai tag P, paragraf. Dan tag P ini kita pakai kelas ini, kita kasih nama konten aja, nama konten. Terus nama sini ini konten, kita kasih nama konten. Terus sini kita buat dia punya style CSS-nya dia yang internal. Style ini panggil kelas konten, kita pakai before-nya dia. Before ini artinya sebelum ini teks ini konten ada apa begitu.
Misalnya kontennya dia Yufra misalnya. Yufra. Setelah itu di sini untuk dia punya kelas konten afternya dia. Then after. Nah, ini lagi kontennya dia Yufra Maria. Maria. Di sini kita kasih spasi. Di sini juga kita kasih spasi supaya dia lebih rapi. Kita Ctrl S. Kita jalankan opening browser. Nah, jadi seperti ini dia punya hasil pakai fotonya dia. Karena sini kan dia kelas konten before toh. Jadi sebelum tulisan atau teks ini konten ada nama Yufra, dan sesudah teks tulisan ini konten ada nama Maria, ini konten afternya dia. Selanjutnya ada nih konten. Konten ini digunakan untuk membuat penomoran otomatis pada HTML tanpa kita harus menulis angkanya satu persatu. Jadi kalau kita membuat artikel atau kita membuat skripsi begitu, kita bisa pakai counter begitu. Kasih nama counter. Di sini misalnya untuk satunya dia heading 1, ini judul, terus di sini heading 2, subjudul, heading 2-nya dia heading 2 di sini subjudul, kita buat sampai 3. Ctrl V. Sini kita kontrol di sini. Terus kita atur dia punya style CSS-nya dia, style terus punya bagian body, kita kasih counter set dia, counter set dia punya judul di sini counter setnya dia lagi, counter setnya dia itu subjudulnya dia single. Setelah itu untuk heading 1-nya dia
Aduh. Ini kita kasih counter increment. Counter increment ini judulnya dia 1. Terus di sini control resetnya dia reset subjudul. Setelah itu kita atur dia punya heading 2 lagi. Contour incrementnya dia itu subjudul 1. Judul 1 itu kita atur dia punya 1. P4 nya dia kontennya dia counter. Sini kita judul. Di sini kita kasih P2 P4 P2 P4 P4 dia kita pakai konten reset. Konten counter subjudul sini counter judul. Ini counter judul, di sini counter subjudul. Terus pakai tanda petik dan titik. Nah, untuk yang bagian sini nih counter set ini artinya kita membuat counter dengan atau menggunakan variabel angka. Terus untuk ini dan judul counter setnya itu judulnya 0, terus counter set subjudulnya dia juga 0. Atau untuk heading 1-nya dia ini dia punya counter increment itu artinya dia punya judul itu akan bertambah dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Terus untuk counter resetnya dia yang itu artinya dia punya subjudul itu dia akan reset ke 0 lagi gitu. Terus untuk heading 2 untuk ini bagian content incrementnya dia tuh dia punya subjudul adalah 1. Kemudian untuk heading 1 terus before kontennya dia itu adalah menggunakan judul. Jadi yang muncul itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus heading 2 juga begitu, before counter judul sama counter subjudulnya dia juga seperti itu. Kalau kita Ctrl S, open in browser. Jadi dia seperti ini teman-teman. 1.2, 1.1, 1.2, 1.3. Itu nomor 2 judul, 2.4, 2.5, judul 3.6, 3.7, 3.8 sampai dengan seterusnya.
Selanjutnya ada filter. Filter ini biasanya digunakan untuk buat memberikan efek visual ke elemen tanpa harus edit gambarnya gitu. Di sini kita .html, sini di title kita kasih nama filter, terus di dalam body sini tag body kita panggil img, kita taruh foto atau gambar. Ini saja kita pakai gimana? Kita pakai yang ini aja, Gorilla JPG. Gorilla terus itu sini kita kayak taruh teks lagi begitu, tag p misalnya lorem. Terus ini kita atur dia punya stylenya dia, stylenya dia, img dia, atau dia punya width, punya ukuran misalnya 250 pixel. Terus untuk dia punya filternya dia kita kasih blur misalnya, kita kasih blur 10 pixel. Setelah itu kita pakai di tag p lagi, kita kasih efek lagi, kasih filternya dia juga misalnya kita mau kasih filter sama aja blur aja, blur 2 pixel. Sini kita Ctrl S, simpanan dia, open in browser. Nah jadinya seperti ini. Ini gambar dia kasih blur, ini tulisan juga dia kasih blur. Baik, untuk selanjutnya ada import. Nah, import ini artinya kita mengambil isi dari file HTML lain untuk kita gunakan di dalam file yang sedang kita kerjakan. Jadi arahnya itu pemanggilannya itu dari luar ke dalam. Tujuannya itu supaya kode yang kita buat itu navbar atau footer begitu nanti tidak perlu kita tulis berulang kali. Jadi kalau menurutnya saya itu import tuh kayak sama kayak link juga begitu. Cuman import itu dia kayak kombinasi antara ini CSS internal dengan CSS ini eksternal gitu. Kita masuk di depan kode yang sini, HTML, enter, sini kita kasih nama import. Di sini misalnya heading 1-nya dia, heading 1 ini buffer. Sini heading 2-nya dia, ini Maria. Setelah itu kita atur dia punya import di sini, pakai import panggilan dia, panggil dari file 1. Kita pakai style, terus dalam sini kita pakai add import URL misalnya just hello CSS. Terus di dalam sini kita atur dia punya CSS. Di heading 2-nya dia misalnya ada color, kita mau kasih warna apa? Misalnya blue maybe. Blue, terus dia punya ukurannya dia, font size-nya dia berapa? Misalnya 20 pixel. Itu
heading 1 ya. Sini buat dia punya heading 2 nih. Supaya salin kita ganti ini dan color misalnya head. Ini kita taruh pixel. 110. Terus kita jalankan sudah. Sini kita Ctrl S, kita simpan. Bisa diimport juga, kita Ctrl S. Terus kita open in browser. Jadi Livra ini Maria. Dia punya huruf kecil sekali. Langsung. Jadi dia panggil dulu di kode HTML di sini. Dia punya file yang ada, dia punya isi yang ada di CSS. Jadi seperti ini import. Oke, baik, yang selanjutnya ada cascade. Nah, cascade ini adalah aturan di CSS yang menentukan gaya mana yang akan kita terapkan apabila terdapat beberapa aturan yang memberikan elemen yang sama gitu. Jadi pertama sini L ter, sini kita kasih nama cascade. Terus di sini misalnya tag heading 1, sini kita kasih ini judul. Terus di sini kita pakai yang 2. Sini kita kasih nama subjudul. Sini kita untuk dia punya style. Oke. CSS internal. Jadi di bawah sini kita pakai link juga. Nanti kita pakai kita panggil dia punya ini apa, eksternal. Link ini kita pakai CSS eksternalnya dia. Di sini hello CSS. Terus di sini dan style heading 1 kita atur dia punya color misalnya black. Ini dia important. Terus di sini heading 1 lagi colornya dia green. Terus di sini ini heading 1 kita kasih warna colornya dia yellow atau blue aja. Itu dia punya body. Di body kita kasih background color gray. Terus di sini kita atur dia punya heading 2 nya dia. Terus di sini dia punya color warna red. Ini kita Ctrl S. Di sini juga kita Ctrl S.
kita panggil opening browser. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia panggil dua file yang sama begitu. Jadi kan tadi kan untuk heading satunya dia ini judul kan dia bilang kolonnya dia kan black tuh important. Nah terus untuk heading 2 nya dia di bagian ini hello CSS ini kita kasih warna colornya dia red. Jadi ketika dipanggil kita eksekusi sama dia, kedua-duanya itu ditampilkan gitu. Karena di sini juga dalam cascade ini ada pakai link ini CSS eksternal dan ini dia CSS internal. Jadi dua-duanya sama-sama dipanggil gitu. Jadi yang berikutnya itu ada layer. Nah, layer ini dia berfungsi untuk mengelompokkan dan menentukan urutan prioritas dari urutan-urutan atau aturan-aturan CSS yang mana dulu yang harus kita dahulukan gitu. Contohnya begini, index.html. Di sini kita kasih layer. Terus di sini kita pakai heading 1. Heading 1-nya sama ini judul. Terus heading 2-nya dia judul. Terus di sini kita atur dia punya CSS internal. Di sini kita pakai layer. Misalnya P terus sini di sini important URL layer jangan ini hello CSS kalau misalnya ini pakai import itu kadang dia tidak fleksibel gitu, karena artinya kita tidak bisa ubah dia punya properti lagi gitu. Nah tapi kalau alternatif lain itu kayak pakai layer itu kita bisa ubah dia punya properti lain dengan kita menggunakan layer. Kalau pakai import dia tidak bisa nih, kalau sudah satu diubah satu aja jadi dia tidak bisa semua nih gitu. Nah terus di bagian sini bagian CSS kita atur dia punya style CSS ini ya. Kita panggil di sini misalnya layer ini layer kurung awal enter pakai heading 1. Misalnya layer A itu heading 1. Kalau ini dia punya warna itu red misalnya. Terus di sini bawahnya lagi sini panggil layer B. Kurung di sini stop sini satu lagi di sini terus masuk colornya dia warna pink, colornya dia warna pink. Sini kita kontrol S. Di bagian layer juga kita kontrol S. Nanti yang akan
muncul pertama itu ini bagian hello.css. Ketika kita in browser, jadi muncul itu ini CSS duluan gitu. Maksudnya bagian sini duluan, hello CSS duluan yang muncul karena dia layar ini. Jadi yang otomatis pokoknya yang menjadi prioritas pertama ini itu adalah ini layar gitu. Di sini sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih.